Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar bersama lagi Bapak Ibu untuk membahas soal-soal persiapan dalam menghadapi UPPPG. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal beberapa hari lagi akan melaksanakan UPPPG. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan bisa mengerjakan soal-soal UPPPG dengan lancar dan lulus. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia kepada channel ini. Silakan bisa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Mari kita kembali belajar lagi membahas soal-soal SCT dan PCK sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Untuk kisi-kisi yang terbaru Bapak Ibu, di sini untuk SCT itu ada beberapa aspek atau subkompetensinya, ada ketakwaan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada demokratis, ada keadilan, kemudian ethical maturity, profesionalitas, berjiwa wirausaha. Nah, ini mari kita masukkan dalam beberapa contoh latihan soal. Untuk soal yang pertama Bapak Ibu, Pak Sony sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Pak Sony mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Pak Sony hanya tinggal sedikit lagi, dan jamnya juga sudah mendekati istirahat. Yang dilakukan Pak Sony sebaiknya A. Meminta siswa diam mendengarkan azan dan Pak Sony sambil tetap menerangkan materi. B. Mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. C. Berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. D. Melanjutkan tetap mengajar karena tinggal sedikit lagi materinya. Untuk soal nomor 1 ini kita masuk pada aspek yaitu tentang ketakwaan, di mana kita bisa memahami tentang sebuah makna, kemudian bagaimana sikap perilaku kita. Di sini Pak Sony sedang mengajar dan mendengar suara adzan. Untuk yang A, apabila Pak Sony meminta siswa untuk mendengarkan adzan, iya ini betul. Tetapi salah karena Pak Sony itu sambil tetap menerangkan. Karena sambil tetap menerangkan maka berarti Pak Sony tidak mendengarkan adzan. Maka untuk poin yang A adalah salah. Yang B, mendengarkan adzan dan meminta siswa untuk diam. Oke, ini mungkin bisa Bapak Ibu. Yang C, berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. Tentu ini salah ya Bapak Ibu, karena sedang adzan tapi dibiarkan ramai sendiri. Maka untuk yang C ini salah. Kemudian yang D, melanjutkan tetap mengajar karena tinggal sedikit lagi materinya. Berarti di sini Pak Sony tetap melanjutkan untuk mengajar. Berarti salah. Apabila adzan berkumandang maka sebaiknya kita berhenti sebentar untuk mendengarkan adzan. Dan di sini Pak Sony meminta siswa untuk diam. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ini untuk Bapak Ibu yang beragama Islam. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Untuk soal yang kedua. Di sekolah tempat Anda mengajar ada siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa tersebut menjadi korban bully di kelasnya. Hampir setiap hari siswa tersebut merasa tidak nyaman di kelas sehingga malas berangkat sekolah. Orang tuanya melihat jika anaknya sikapnya berubah dan melaporkan kepada Anda. Yang Anda lakukan, A. Memarahi teman-teman di kelasnya karena membuli siswa tersebut. B. Memanggil orang tuanya dan menanyakan seperti apa perubahan sikapnya. C. Menggali siswa tersebut, memanggil siswa tersebut, memberikan motivasi dan menegur siswa di kelasnya. D. Memanggil siswa tersebut dan diajak menemui kepala sekolah untuk menyampaikan masalahnya. Untuk soal nomor 2 ini kita masuk pada aspek kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk bisa menunjukkan ketulusan cinta kasihnya, bagaimana kita saling memahami dan bisa juga keadilan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk soal nomor 2, apabila kita memarahi teman-teman sekelas ini kurang pas ya Bapak Ibu. Jadi yang A bukan ya. Kemudian yang B, memanggil orang tuanya dan menanyakan seperti apa perubahan sikapnya. Berarti hanya memanggil orang tuanya, belum ada solusi, sementara orang tuanya sudah melaporkan. Berarti tidak perlu untuk konfirmasi ulang. Kemudian yang C, memanggil siswa tersebut, memberikan motivasi dan menegur siswa kelasnya. Oke, ini bisa Bapak Ibu. Yang D, memanggil siswa tersebut dan diajak menemui kepala sekolah untuk menyampaikan masalahnya. Hanya diajak menemui kepala sekolah dan yang diajak hanya siswa yang menjadi korban bully itu. Jadi ini masih kurang tepat untuk yang D.
Dan yang tepat itu adalah yang C, di mana kita memanggil siswa tersebut, kita berikan motivasi karena dia menjadi korban bully dan sampai malas untuk berangkat sekolah, dan teman-teman yang membuli kemudian kita tegur agar tidak membuli lagi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu ke soal nomor 3. Menjelang libur sekolah di tempat Anda mengajar, akan diadakan karya wisata untuk semua guru. Hampir semua guru sangat antusias untuk mengikuti. Tetapi ada salah satu guru yang tidak bisa ikut karena alasan keluarga. Teman-teman guru yang lain memaksa dengan merayu guru tersebut. Sebagai teman dari guru yang tidak ikut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan pengertian kepada teman-teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut. B. Mengajak teman guru yang lain ikut merayu guru tersebut agar mau ikut. C. Merayu guru tersebut agar tetap ikut karena menjaga kesulitan dan keakraban. D. Memberikan pengertian kepada teman-teman guru dan melaporkan kepada kepala sekolah. Untuk nomor 3 ini masuk pada kisi-kisi, yaitu aspek demokratis ya Bapak Ibu, di mana kita bisa menunjukkan sikap saling menghormati pendapat orang lain. Maka yang sebaiknya kita lakukan adalah yang A ini bisa ya Bapak Ibu, jadi kita memberikan pengertian kepada teman guru yang lain. Bisa, kalau yang B mengajak teman guru yang untuk ikut merayu, berarti kita juga memaksakan kehendak, berarti yang B ini tidak. Kalau yang C, merayu guru tersebut agar tetap ikut karena menjaga kesulitan, juga kita kesannya memaksakan juga ya, gak bisa menghargai pendapat teman tersebut. Kemudian memberikan pengertian kepada teman-teman guru dan melaporkan kepada kepala sekolah. Kita tidak perlu melaporkan ini Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan pengertian kepada teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut, sehingga kita tidak memaksakan kehendak orang lain atau kita menghormati pendapat orang lain. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Musim hujan berdampak beberapa daerah kebanjiran. Salah satu teman Anda rumahnya ikut kebanjiran sehingga dia tidak memiliki banyak baju ganti dan makanan. Karena kondisi tersebut, akhirnya teman Anda beberapa hari tidak berangkat kerja dan tugasnya terhambat. Sebagai teman kerja, apa yang Anda lakukan? A. Membiarkannya karena itu sudah menjadi tugasnya sehingga dia yang harus menyelesaikan. B. Meminta teman lain agar membantu mengerjakan tugas teman yang tidak berangkat. C. Melaporkan kepada kepala sekolah kondisi teman tersebut dan meminta solusi mengenai tugas teman yang menumpuk agar bisa teratasi. D. Langsung membantu mengerjakannya meskipun harus lembur sampai malam hari sendirian di sekolah. Dan untuk soal nomor 4 ini masuk pada aspek, yaitu di kisi-kisi adalah aspek keadilan, di mana kita menunjukkan sikap dan perilaku saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas. Untuk soal yang A, membiarkannya, berarti kesannya kita tidak peduli Bapak Ibu. Maka untuk yang A ini jelas salah ya. Yang B, meminta teman lain agar membantu mengerjakan tugas teman yang tidak berangkat. Kita kesannya tidak bantuin tapi malah meminta teman. Maka ini yang B adalah salah. Melaporkan kepada kepala sekolah kondisi teman. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Yang D, langsung membantu mengerjakannya meskipun harus lembur. Bagus ini, langsung membantu mengerjakan. Tetapi harus lembur sampai malam hari sendirian. Nah, ini juga kurang bagus. Makanya lebih tepat adalah kita melaporkan kepada kepala sekolah kondisi teman tersebut. Dan akhirnya nanti kepala sekolah memberikan solusi, mungkin bisa memberikan tupoksi kepada guru yang lain atau kepada Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 5. Sebagai guru dituntut harus melek digital. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Siswa di sekolah terlihat sangat senang apabila diberi pembelajaran dengan media digital yang menarik. Maka sebaiknya sebagai guru harus A. Mengajar sesuai dengan sarana prasarana seadanya yang penting materi tersampaikan. B. Mengajar dengan memberikan kuis yang menarik. C. Aktif mengikuti pelatihan dalam pembuatan media inovasi pembelajaran untuk diterapkan di kelas. D. Melakukan pembelajaran yang menarik dengan melihat video dan meminta siswa untuk merangkum materi yang diberikan. Di sini adalah kita sebagai guru harus melek digital.
Apabila yang A mengajar sesuai dengan syarat pelaksanaan seadanya, maka kita kesannya tidak mau berinovasi. Yang B mengajar dan memberikan kuis yang menarik, tidak semua pelajaran bisa diberikan dengan kuis, maka salah. Yang C aktif mengikuti pelatihan, oke ini bisa Bapak Ibu. Yang D melakukan pembelajaran yang menarik dengan melihat video. Nah ini gaya belajar masing-masing siswa berbeda ya. Jadi tidak semua harus menggunakan video. Maka yang D juga salah. Maka kita sebaiknya sebagai guru itu harus aktif mengikuti pelatihan dalam pembuatan media inovasi pembelajaran untuk terapkan di kelas. Dan untuk poin 5 ini, nomor 5 ini masuk pada aspek yaitu di kisi-kisi berjiwa wirausaha. Yaitu kita menunjukkan sikap dan perilaku inovasi. Ini untuk soal SJT Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke soal PCK. Pada soal PCK kita masuk pada kisi-kisi KL 4, yaitu pendekatan yang relevan ya. Dan di sini lebih saya berikan soal-soalnya ke guru BK. Mungkin guru yang lain bisa mengikuti akan memiliki gambaran seperti apa soal PCK yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Pada soal PCK ini kita melihat untuk soal guru-guru BK, Bapak Ibu, untuk guru Mapelip mungkin bisa mengikuti dengan menyesuaikan. Yang pertama, seorang siswa berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi dia selalu memperlihatkan seolah-olah menjadi anak orang kaya di depan teman-temannya. Dalam menangani masalah yang dialami siswa tersebut, teknik apa yang sebaiknya digunakan oleh konselor? Ini pendekatan yang tepat apa yang digunakan? Nah, untuk soal nomor 1 ini, Bapak Ibu, jawaban yang tepat adalah yang C ya Bapak Ibu, yaitu person center. Bagaimana sih person center? Nah, person center atau client center teori itu sering dikenal dengan teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan konseling client center itu menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalahnya sendiri. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Nah, peran konselor dalam model pendekatan konseling center ini adalah konselor tidak memimpin, mengatur atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun, dan konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Jadi kasus tersebut itu pada masalahnya adalah aktualisasi diri. Jadi yang digunakan adalah client center teori. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Feni merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, perempuan dan berusia 16 tahun. Feni mengeluhkan memiliki hubungan yang kurang dengan ayah dan kakaknya yang membuat merasa tidak nyaman di rumah karena waktu kecil Feni pernah dimarahi dan sangat menyakitkan. Sehingga Feni masih merasa kecewa sampai sekarang. Dari kasus tersebut, pendekatan apa yang cocok digunakan? A. Psikoanalisis, B. Client Center, C. Gestalt, D. Behavior. Di sini ada kata kuncinya yaitu masa lalu. Bapak Ibu masih ingat, jika masa lalu maka hubungannya adalah dengan Gestalt ya, dimana terapi Gestalt itu dapat memberikan beberapa manfaat bagi kesehatan mental seperti misalnya tadi meningkatkan rasa percaya diri, membantu berdamai dengan masa lalu, dan melatih diri agar lebih bertanggung jawab. Jadi di sini adalah membantu berdamai dengan masa lalu. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal yang terakhir, soal PCK. Dalam sebuah sesi konseling, Sari menyampaikan bahwa penyebab dia tidak menjadi juara karena malas belajar. Pada langkah selanjutnya, konselor menyegerakan untuk fokus pada hal-hal sukses pada diri Feni jika dia menjadi juara kelas. Maaf, Sari ya, bukan Feni. Kemudian yang dilakukan oleh konselor merupakan sudut pandang dari pendekatan A. REBT, B. Rasionalisasi, C. SFPC, dan transaksional. Di sini ada kata kuncinya yaitu menyegerakan. Apabila menyegerakan, maka kita menggunakannya adalah SFBC ya. Jadi Solution Focus Brief Counseling atau SFBC itu merupakan konseling yang dilakukan singkat dan fokusnya pada solusi, bukan pada masalah yang dialami.
Pendekatan ini menekankan pada asumsi bahwa individu memiliki kekuatan diri. Ini Bapak Ibu soal-soal yang bisa saya berikan yang sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu diberikan kesehatan sampai lulus. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.